Halo teman-teman, hari ini aku mau panen madu trigona di peternakan lebah kami, karena aku mau buat singkong keju madu. Yuk ikut aku. Di peternakan ini khusus jenis lebah trigona atau kelanceng teman-teman. Kami menanam berbagai macam bunga untuk vegetasi lebah ini. Di antaranya kelosia, bunga matahari, zinnia, air mata pengantin, dan masih banyak vegetasi tambahan. Selain sistem topping, kami juga menggunakan kotak kayu teman-teman. Nah, kita coba cek madunya ya. Wah, lihat nih, yang bulat-bulat kecil itu telurnya teman-teman. Sedangkan yang coklat ini adalah kantung madunya. Kita ambil menggunakan sendok kayu agar kandungan madunya tidak terganggu. Di luar Lombok, lebah ini biasanya disebut kelancang atau kelulut. Umumnya rasa madu ini asam manis, tapi ada juga yang full manis, tergantung nektar bunga yang dihisap. Kita cek lagi di topping yang lain. Kalau yang ini full madu dan polen. Telurnya ada di dalam rongga kayu penopang, begitupun dengan lubang keluar masuknya ada di kayu penopangnya ya. Lebah trigona tidak berbahaya karena tidak mempunyai sengat. Kita ambil beberapa aja ya, biar induk lebahnya tidak terganggu. Setelah itu kita tutup kembali. Kalau yang kotak, lubangnya ada di bagian depan. Di tengah kotak ada sekat pembatas antara telur dan madu. Selanjutnya kita cari singkongnya. Tapi sebelumnya aku mau petik buah sirsak dulu untuk dibuat jus. Kebetulan sudah ada buah yang matang. Buah sirsak enak banget loh dibuat jus, karena rasanya yang asam manis. Kita dapat 2 buah aja. Lanjut jalan lagi. Cuaca sekarang lagi panas banget. Kita cabut 1 pohon aja ya. Cabut singkong butuh tenaga ekstra. Sayang banget, umbinya hanya 2 biji. Tapi ini aja udah cukup kok. Yuk kita olah singkongnya. Aku menggunakan cara yang paling simpel untuk mempersingkat waktu. Pertama, singkongnya aku rebus dulu. Sementara nunggu, aku membaca novel dulu nih. Tahu nggak sih, sekarang di Vizo Novel, selain bisa baca novel gratis, kamu juga bisa dapat duit. Cukup masuk dan baca novel bisa mulai dapat duit. Makin banyak novel yang kamu baca, makin banyak uang yang bisa kamu dapat. Aku mau rekomendasiin novel Diamnya Aku. Buat para cowok, wajib deh baca novel ini. Novel ini akan membuatmu memahami kesulitan seorang istri. Banyak tempat yang membuat kamu bisa berhubungan dengan banyak wanita, terutama ibu rumah tangga. Kisahnya tentang seorang istri yang tampaknya memiliki kehidupan yang nyaman, tetapi sebenarnya banyak kepahitan. Mulai dari merawat anak-anak hingga melakukan pekerjaan rumah tangga yang tampaknya sepele. Semua hal ini membuat sang istri kehilangan jati dirinya. Lalu bagaimana dia keluar dari situasi ini? Setelah membaca buku ini, mungkin Anda bisa menemukan jawabannya. Yuk baca kelanjutannya di novel Vizo. Sambil baca novel yang kamu suka, tanpa disadari kamu udah dapat cukup banyak duit loh. Yuk download Vizo Novel dan klik tombol koin untuk mulai baca novel sambil dapat duit. Setelah matang, singkongnya aku goreng biar lebih renyah. Ada banyak cara, tapi ini yang paling simpel. Kita goreng sampai warnanya kekuningan. Setelah itu kita langsung angkat dan tiriskan. Sementara itu, aku mau buat jus sirsaknya. Aku tambahkan susu saset tanpa tambahan gula dan di blender. Langsung kita tuang ke dalam gelas. Wah, seger banget. Aku buat 3 gelas aja, sisanya untuk besok. Hehe. Lanjut, singkongnya juga aku kasih susu kental manis, kemudian aku taburkan keju parut sebagai toppingnya. Nah, terakhir aku lumuri madu hasil panen yang tadi. Pasti enak banget. Ada yang mau nggak? Sebagai tambahan pemanis, jusnya juga aku kasih madu biar rasa sirsaknya tetap alami. Wah, udah nggak sabar nih. Nah, ini dia singkong kejunya, ditambah jus sirsak sebagai pelengkap. Saatnya makan. Aku juga bareng adik aku nih. Makasih ya buat teman-teman yang udah support aku. Makasih juga buat teman-teman yang selalu komen dan like video aku. Maaf ya, komentarnya nggak bisa aku balas satu persatu. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Terakhir, aku minum jusnya. Beh, seger banget, apalagi di cuaca panas gini. Besok di bulan puasa, aku mau ngonten petik-petik juga untuk menu buka puasa. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik-petik beberapa jenis sayuran untuk dibuat urap dan sayur santan sebagai lauk buka puasa. Yuk ikut aku. Sekarang aku lagi di ladang jagung mau ke ladang kakek aku. Di sini baru mulai panen jagung. Selain jagung, masyarakat di sini juga menanam sarikaya dan jabu mente. Ada juga beberapa jenis sayur untuk lauk sehari-hari. Pertama, aku mau petik daun ketimus. Daun ketimus ini rasa dan aromanya khas banget. Bisa dicocol sambal maupun diurap. Daun ketimus bisa dimakan mentah tanpa harus direbus. Selain daunnya, buahnya juga enak. Ini adalah pohon cabai tandan. Ini termasuk langka karena hanya ada di hutan. Bentuknya beda dari cabai pada umumnya. Pohonnya juga merambat.
Biasanya cabai ini sering digunakan untuk olahan rawon maupun rendang. Di daerah teman-teman ini namanya apa? Tulis di komentar ya. Lanjut, aku memetik kacang panjang sejenis buncis. Di daerah aku ini namanya antap pramuka. Pohonnya juga nggak tinggi seperti kacang panjang. Ini bisa dibuat sayur bening. Kebanyakan masyarakat di sini hanya menjual bijinya teman-teman. Lanjut, jalan lagi. Karena sekarang lagi musim hujan, pertumbuhan mentimun di sini nggak bagus. Bentuk buahnya juga nggak sempurna. Jadi hanya untuk konsumsi pribadi aja. Kalau dijual mungkin nggak bakalan laku. Selanjutnya, aku memetik kacang panjang. Nah, kalau ini deril kacang panjang. Cuma balik lagi, karena lagi musim hujan, buahnya nggak ada yang sempurna. Tahun ini rata-rata hampir gagal panen di ladang. Kebetulan juga ada pare yang berbuah, jadi aku petik-petik aja. Teman-teman di sini pasti banyak yang nggak suka pare, karena rasanya yang dominan pahit. Tapi buah pare bagus loh sebagai obat malaria. Nah, kalau yang ini buah gambas. Kalau di daerah aku namanya teruk, teman-teman. Kita pilih yang masih muda ya. Kalau yang tadi sengaja dibiarkan karena untuk bibit. Buah gambas mau diolah apapun tetap enak. Teksturnya cukup lunak, jadi nggak ada biji yang dibuang. Di sini juga ada labu air, tapi belum bisa dipetik. Ini jenis labu air jumbo, teman-teman. Nggak lupa juga aku petik pucuk labu. Ini salah satu sayur kesukaan aku. Rasanya netral, nggak ada rasa yang aneh dari sayuran ini. Hampir semua orang di desaku suka makan pucuk labu. Selanjutnya yang nggak boleh ketinggalan yaitu buah kecipir. Kalau di sawah, semua sayur tumbuh subur ketika musim hujan. Beda dengan tanah di ladang. Kalau musim hujan, sayuran bisa gagal panen. Aku sih nggak tahu pasti ya, tapi faktanya memang begitu. Sawah di desaku luas banget, sampai ratusan bahkan ribuan hektar. Sebagian besar masyarakat di sini bekerja sebagai petani dan berkebun. Mungkin teman-teman juga udah nggak asing dengan kacang kara. Di daerah aku ini namanya komak, dan hampir semua orang di sini suka makan kacang kara. Karena cabai di rumah udah habis, aku sempetin buat petik cabai. Nggak banyak yang mateng, tapi cukuplah ya untuk bumbu sayur santan dan urap yang mau aku buat nanti. Aku hanya petik beberapa biji aja. Kebetulan ada putik labu, jadi aku petik-petik aja. Labu ini tumbuh liar di pinggiran parit sawah, jadi bebas siapapun yang metik. Ini enak banget dibuat sayur santan, rasanya ada manis-manisnya. Kalau nunggu gedenya, pasti sudah dicomotin orang. Aku hanya dapat 6 biji. Siapa nih yang pernah makan daun singkong? Daun singkong juga bisa dibuat sayur santan maupun diurap, tapi direbus dulu ya untuk menghilangkan rasa pahitnya. Wah, wadah aku hampir penuh. Nah, terakhir aku memetik terong hutan. Pasti banyak teman-teman yang belum pernah lihat jenis terong ini. Bentuknya bulat sebesar kelereng dan biasanya tumbuh liar. Ukuran buah terong ini memang kecil gini, tapi pohonnya bisa setinggi 2,5 sampai 3 meter loh. Beda dengan terong pada umumnya yang hanya setinggi 1 meter aja. Ini dia hasil petik-petik sayur hari ini. Ada yang hasil tanam dan hasil alam tanpa harus beli di pasar. Aku udah siapkan untuk sayur santan dan urap. Selanjutnya, aku siapkan bumbu untuk sayur santan. Untuk bumbu sesuai selera daerah masing-masing ya teman-teman. Aku juga udah nyiapin santan kelapa asli, bukan yang instan ya, karena santan asli jauh lebih enak dan sehat. Setelah itu, masukkan bumbunya dan siap untuk dipanaskan. Sebelumnya harus diaduk-aduk seperti ini ya, karena santan mudah meluap kalau hanya didiamkan. Kalau sudah mendidih, masukkan kecipir dan kacang kara dulu. Baru daun singkong dan sayur yang lain menyusul karena mudah mateng. Terakhir, kita masukkan pucuk labunya, kemudian diaduk sebentar, karena pucuk labu mudah lembek. Tambahkan penyedap rasa, kemudian diaduk-aduk sampai mateng. Jangan terlalu lama ya. Untuk urapnya, aku pakai kelapa bakar biar lebih wangi. Untuk bumbunya sederhana aja ya. Kalau di Lombok, jarang ada yang pakai gula merah. Setelah itu, kita parut kelapanya. Aku suka banget aroma kelapa bakar, sangat menggugah selera makan. Aku juga udah nyiapin udang buat digoreng. Wah, aromanya menggoda banget. Tahan ya, bentar lagi buka. Hehe. Terakhir kita buat urapnya. Sebelumnya sayurnya aku rebus dulu. Kalau timun dan daun ketimus dimakan mentah tanpa perlu direbus. Wah, ini dia menu buka puasa hari ini. Ada juga ikan goreng dan perkedel jagung manis sebagai lauk tambahan. Selamat berbuka puasa. Ini dia keluarga aku. Walaupun lauk seadanya, tapi memang nikmat banget kalau buka puasa bareng keluarga. Siapa nih yang lagi jauh dari rumah? Pastinya teman-teman yang lagi di rantauan kangen banget buka sama keluarga di rumah. Udah dulu ya teman-teman. Dadah!